Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah jika video ini muncul di berandamu. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan semoga kita semua nantinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Salah satu kenikmatan di surga yaitu kamar mewah yang ditujukan bagi 4 golongan kaum muslimin. Kenikmatan kamar ini belum pernah terbayangkan oleh manusia. Siapa saja golongan yang dijanjikan memperoleh kenikmatan tersebut. Orang-orang beriman telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapat tempat terbaik di surga, termasuk kamar-kamar untuk tempat mereka tidur. Hal tersebut disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan sejumlah hadis. Keberadaan kamar surga disebutkan dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 20. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka kamar-kamar di surga. Di atasnya terdapat kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat dan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan mengingkari janji. Quran surah Az-Zumar ayat 20. Dikutip dari buku surga yang Allah janjikan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, dalam hadis yang telah disepakati kesahihannya, diriwayatkan Abu Sa'id, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya penghuni surga melihat penghuni kamar-kamar sebagaimana mereka melihat bintang-bintang bertebaran di cakrawala. Ibnu Wahab mengatakan, sebuah hadis dari Abu Abdurrahman dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di surga ada kamar-kamar yang bagian luarnya bisa dari bagian dalam, bagian dalamnya pun bisa dilihat dari bagian luar. Abu Malik al-Asy'ari pun bertanya, untuk siapa kamar-kamar itu ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, untuk orang yang perkataannya baik, suka memberi makan orang lain, dan tetap terjaga saat orang-orang tertidur. Kemewahan dan kenikmatan kamar di surga tersebut tidak pernah dilihat oleh mata, didengar telinga, ataupun dibersihkan oleh hati. Bahkan penghuni surga yang paling rendah punya tempat tinggal dari mutiara yang di dalamnya ada beberapa kamar dan pintu. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Sahabat beriman, berikut adalah golongan orang yang menempati kamar mewah di surga. Yang pertama yaitu orang yang berucap dengan perkataan yang baik. Berucap dengan perkataan baik termasuk perbuatan yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang yang dimaksud perkataan baik, di antaranya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, Allah maha besar. Dikutip dari hadis yang tercantum dalam Al-Baihaqi, dalam Al-Bats wan Nasyur, Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Tariq,
dan Ibnu Uday. Dalam Kamil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut perkataan yang senantiasa diamalkan oleh orang beriman tersebut akan datang menemuinya dan mengawalnya dari depan, samping, dan belakang pada hari kiamat nanti. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memerintahkan kita agar mengucap perkataan baik dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia." Ucapan dan perkataan yang baik adalah perbuatan terpuji yang mendatangkan kebaikan, meninggikan derajat. Hal ini berlaku baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun di tengah-tengah manusia. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan sholat malam. Golongan yang akan menempati kamar-kamar surga selanjutnya adalah orang yang tetap terjaga saat orang-orang tertidur. Terjaga di malam hari, ini maksudnya orang yang melaksanakan sholat malam ketika manusia lainnya tidur. Dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan sholat Isya di akhir waktu selama tidak memberatkan muslim. Pada suatu malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengakhirkan sholat Isya hingga hampir lewat separuh malam dan hingga para jamaah yang sudah berada di masjid tertidur ketika menunggu beliau. Setelah itu, barulah beliau keluar untuk mengerjakan sholat. Selesai sholat, beliau bersabda, "Sesungguhnya inilah waktunya yang utama. Sekiranya aku tidak khawatir akan memberatkan atas umatku." Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, orang yang suka memberi makan. Golongan yang menempati kamar di surga lainnya, yaitu orang-orang yang suka memberi makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merujuk pada orang yang memberi makan keluarganya dan kerabatnya hingga kenyang, berarti telah memberi makan. Sebagaimana disebutkan hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah yang terbaik adalah yang dikeluarkan selebih keperluan, dan mulailah dari orang yang kamu tanggung." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat, yaitu orang yang rajin puasa. Golongan yang rajin berpuasa yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya dan dirinya berpuasa lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menekankan kewajiban tentang puasa Ramadan. Hal ini terdapat dalam sebuah riwayat yang berasal dari Talhal bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Seorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, katakan padaku, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepadaku tentang puasa?" Beliau menjawab, "Puasa Ramadan." "Apakah ada lagi selain itu?" "Tidak, kecuali puasa sunnah," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itu tadi golongan yang dirindukan surga, yang akan mendapatkan kamar-kamar mewah di surga. Semoga kita termasuk di antara golongan penghuni yang menempati kamar mewah di surga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.